Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Anak-anakku sekalian, sekarang kita mulai pelajaran pendidikan akhlak, dan kita baru saja memulai pelajaran ini dan kita masuk pada bab yang pertama, yaitu tentang ayat kursi. Ayat ini mungkin sudah kalian hafalkan ya, dan sudah sering kali kalian mendengarnya ya. Dan bagi yang belum menghafalnya, diusahakan ya untuk dihafal ya, karena ayat kursi ini adalah ayat yang paling agung di dalam Al-Qur'an ya, dan banyak keutamaan-keutamaan yang dikandung oleh ayat kursi ini. Baik, sebelum kita mulai pembahasan kita, silahkan kalian dengarkan dulu bacaan dari salah seorang syekh dari Arab Saudi ya. Beliau adalah Syekh Ali Abdurrahman Al-Huzaifi ya. Silahkan kalian simak bacaan ayat kursi beliau sambil melihat teks Arabnya. Baik, silakan. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يئوده حفظهما وهو العلي العظيم. Baik, itulah tadi bacaan dari Syekh Ali Abdurrahman Al-Huzaifi ya. Dan adapun arti dari ayat kursi ini bisa kita bacakan sekarang ya, silahkan lihat. Allah ya, ini Allah ya. Tidak ada sesembahan yang berhak disembah melainkan Dia, yang hidup kekal lagi terus-menerus mengurus makhluknya ya. Lihat ya, Allah itu hidupnya kekal dan terus-menerus mengurus makhluk ya. Tidak mengantuk ya, Allah tidak mengantuk, tidak seperti kita ya, sering tidur karena tidak bisa menahan kantuk. Allah tidak mengantuk dan tidak tidur ya, tidak tidur. Kepunyaannya ya, maksudnya kepunyaan Allah apa yang di langit dan di bumi. Jadi segala apa yang ada di langit dan di bumi adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada milik kita di sini. Ya. Jangan katakan, saya punya rumah Ustaz." Oh, tidak. Itu hanyalah titipan
dan tidak akan kalian bawa sampai ke alam kubur, ya. Jadi segala sesuatu di langit dan di bumi adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tiada yang memberi syafaat di sisi Allah tanpa seizinnya. Bahkan Rasulullah SAW tidak boleh memberi syafaat kecuali atas izin Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian arti selanjutnya, Allah mengetahui apa yang di hadapan mereka dan di belakang mereka. Jadi tidak ada yang tersembunyi bagi Allah. Ya, tidak ada yang tersembunyi. Apa yang nampak dan yang tidak nampak Allah tetap mengetahui. Ya. Jadi jangan berpikir bahwa saya bisa melakukan perkara yang terlarang, yang penting tidak terlihat. Tidak seperti itu ya, karena Allah Maha melihat, ya, apa yang ada di hadapan mereka dan di belakang mereka. Semua Allah tahu. Dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah, melainkan apa yang dikehendakinya. Jadi ilmu Allah itu tidak ada yang mengetahui kecuali apa yang Allah kehendaki. Ya. Tidak ada yang tahu kecuali ketika Allah menghendakinya. Kursi Allah, nah inilah yang menjadi nama dari ayat ini. Ayat kursi. Kursi Allah meliputi langit dan bumi. Nah, kursi Allah ini adalah kursi yang ada di atas langit, ya, dan besarnya meliputi langit dan bumi. Bayangkan ya, sangat besar. Tapi jangan pernah berpikir kursi Allah itu sama dengan kursi yang kita punya. Tidak boleh berpikir seperti itu, ya. Nah, cukuplah kita mengetahui bahwa namanya kursi Allah. Tapi jangan berpikir bahwa kursi Allah itu ada 4 kakinya, ada sandarannya. Tidak seperti itu. Jadi, bagaimana Ustadz kursi Allah? Jangan pernah bertanya seperti itu. Ya, kita katakan saja bahwa hanya Allah yang Maha mengetahui. Ya, yang penting kita yakini bahwa Allah itu memiliki kursi yang sangat besar. Dan Allah tidak merasa berat memelihara keduanya. Ya, ini bukan perkara yang berat bagi Allah. Sangat ringan bagi Allah. Ya. Walaupun besar sebagaimanapun, itu sama sekali bukan sesuatu yang berat bagi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan Allah Maha tinggi lagi Maha besar. Ya. Baik. Ayat ini tertuang dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 255. Ya. Baik. Itu adalah makna dari ayat kursi yang baru saja dibacakan oleh Syekh Ali Abdurrahman Al-Huzaifi. Baik, kita lanjutkan. Lihat di sini, ayat yang agung ini terdapat dalam surah Al-Baqarah. Ayat ini dinamai dengan ayat, tadi sudah disebutkan, ayat kursi. Ya, ayat kursi. Apa keutamaan ayat kursi ini? Baik, kita coba baca keutamaan dari ayat kursi ini. Yang pertama, di sini disebutkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya kepada Ubay bin Ka'ab, ya, radhiyallahu anhu, apakah ayat teragung
dari kitabullah yang kamu hafal? Ya, jadi Nabi bertanya kepada Ubay bin Ka'ab. Maka Ubay menjawab, ayat dari kitabullah yang paling agung adalah Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Nah, ini maksudnya ayat kursi ini. Ubay bin Ka'ab yang dimaksudkan ayat kursi yang tadi baru saja kita dengarkan bacaannya, ya, yang terdapat dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 255. Maka dengan itu Nabi memuji Ubay bin Ka'ab, ya. Jadi ketika Rasulullah SAW tidak membantah perkataan seorang sahabat, maka berarti dia setuju dengan apa yang dikatakan oleh Ubay bin Ka'ab, bahwa ayat yang teragung dari kitabullah adalah ayat kursi ini, ya. Baik. Nah, ini ada sedikit pertanyaan. Dari hadis tersebut, aku akan memilih jawaban yang benar tentang keutamaan ayat kursi berikut ini. A. Ayat kursi adalah ayat terpanjang dalam Al-Quran. Benar atau salah ini? Salah, ya. Nah, yang B, ayat kursi adalah ayat teragung dalam Al-Quran. Maka jawaban yang benar adalah B, ya. Baik. Jadi pembahasan tentang ayat kursi ini telah kita selesaikan dalam pelajaran yang pertama ini, bab pertama ini, ya. Dan sekali lagi Ustadz ingatkan bahwa bagi yang belum menghafalkannya, maka usahakan untuk dihafalkan, ya. Usahakan untuk dihafalkan karena besarnya keutamaan dari ayat kursi ini. Baik, di sini ada latihan yang anak-anakku harus kerjakan, ya. Latihan ini boleh dikerjakan di buku tulis dan boleh dikerjakan langsung di buku cetaknya, ya. Jadi latihan ini ada di halaman 7 dan halaman 8, ya. Halaman 7 ini, ya, halaman 7 dan halaman 8, ya. Baik, silakan dikerjakan. Adapun waktu untuk mengumpulkan tugasnya itu tidak harus cepat, ya. Ya, boleh 3 hari setelah kalian mendengarkan materi ini. Atau lebih dari itu, yang penting tidak lewat dari pekan depannya lagi, ya. Nah, jadi silakan dikerjakan semampunya dan usahakan menulisnya sendiri. Jangan sampai dituliskan oleh bapak atau ibunya, ya. Silakan tuliskan sendiri, ya. Itu lebih bagus. Karena itu adalah usaha anak-anakku sekalian, ya. Baik, saya rasa untuk materi kita pada hari ini telah cukup dan kita akhiri pertemuan kita ini, dan kami harap ada manfaatnya dan mohon maaf atas segala kekurangan. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa ant wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.